Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini kita mengikuti ibadah online. Secara khusus buat PMK Ebenezer Uniba, damai sejahtera sukacita surga terus memenuhi setiap kita. Hari Jumat kemarin kita boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita coba renungkan apa yang terjadi, Tuhan Yesus mati dengan cara-cara yang sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat tidak manusiawi. Darahnya tertumpah. Kita melihat dia tergantung di kayu salib dengan penuh kehinaan. Tapi Alkitab mencatat dosa kitalah, penyakit kitalah yang dia tanggung di atas kayu salib. Oleh sebab itu saya mengajak mari kita terus merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga kita mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia yang mati, namun pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang-orang mati. Ini menjadi iman, ini menjadi pengharapan kita bahwa kuasa kebangkitan yang membangkitkan Kristus akan membangkitkan kelak setiap kita, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hari ini saya akan sharing 3 hal yang saya ambil dalam pembacaan Alkitab dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Berkata demikian,
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Poin pertama yang saya mau sampaikan adalah mengenal Tuhan. Coba kita renungkan setiap kita, apakah benar-benar kita sudah mengenal siapa Tuhan kita? Bukti orang yang mengenal Tuhan adalah melakukan kehendak Dia. Kalau kita kenal, kalau kita tahu persis dengan orang yang ada di sekeliling kita, otomatis kita akan melakukan apa yang menyenangkan Dia. Otomatis kita akan menghindari segala sesuatu yang bisa membuat Dia marah, yang bisa membuat Dia kecewa. Oleh sebab itu saya katakan, mengenal Tuhan artinya kita mengerti, kita mempelajari, kita bergaul intim dengan Tuhan dan mengakui Dia di dalam segala aspek kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi, kalau kita kenal, kalau kita dekat dengan seseorang, otomatis kita tahu hal-hal apa yang membuat dia senang, hal-hal apa yang bisa membuat dia terluka, hal-hal apa yang menjadi kesukaannya. Demikian setiap kita, ketika kita mengenal siapa Tuhan kita pasti akan melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Kalau kita mengenal Tuhan kita, otomatis yang kita lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan hatinya. Kalau kita mengenal Tuhan kita, otomatis kita menjauhi segala sesuatu yang bisa mendukakan hatinya. Bagaimana cara kita untuk mengenal Tuhan? Caranya sangat-sangat sederhana. Kita baca firman Tuhan, kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kalau kita lakukan ini, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita semakin intim dengan Tuhan dan kita akan kenal siapa Dia, sehingga kita melakukan apa yang berkenan kepadanya. Yang kedua saya mau sampaikan adalah mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus melenyapkan segala ketakutan yang ada di dalam diri kita. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita melihat dunia digoncang COVID-19. Resesi ekonomi sedang diperhadapkan. Tapi saya percaya lewat kuasa kebangkitan ini kita tidak perlu takut. Kenapa? Kristus bangkit memberikan jaminan bagi setiap kita akan pengharapan, akan masa depan kita di dalam Dia. Kuasa kebangkitan Kristus memampukan kita untuk terlepas dari berbagai-bagai ikatan. Apakah engkau sementara terikat kuasa perdukunan? Apakah engkau sementara terikat pergaulan bebas, free sex, persinahan? Apakah engkau sementara terikat rokok, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang? Apakah engkau sementara terikat dengan sakit hati? Saya mau katakan bahwa dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi kita bersyukur kuasa kebangkitan Kristus memampukan kita untuk terlepas dari berbagai-bagai ikatan dosa, terlepas dari kuasa perdukunan. Kenapa? Kuasa yang sama membangkitkan kehidupan kita sehingga kita menjadi ciptaan baru. Ada kuasa di sepanjang perjalanan kita untuk menaklukkan setiap siasat-siasat iblis, untuk menghancurkan setiap belenggu-belenggu dosa, untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit yang kita alami. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu mari kita kenal kuasa yang Tuhan berikan lewat kebangkitannya. Alkitab catat roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada segala yang ada di dalam dunia ini. Dalam Alkitab mencatat kuasa kebangkitan memberikan kita harapan akan hari esok. Yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Setiap kita dipanggil untuk menyangkal diri kita, untuk memikul salib, kita ikut Tuhan kita.
Tuhan Yesus sudah mencontohkan lewat kematiannya. Dia dicaci, dimaki, dianiaya, dia ditolak, dia dicambuk dan kakinya dipaku, lambungnya ditusuk dengan tombak, kepalanya diberikan mahkota duri, darahnya tertumpah di bukit Golgota. Tetapi ada satu kalimat yang luar biasa yang Tuhan kita ucapkan ketika dia tergantung di kayu salib, yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita ambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus, dalam kematiannya, supaya kita menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Kita belajar mengampuni dan melupakan setiap kesalahan orang. Saya tidak tahu di antara kita, apakah ada yang pernah disakiti, apakah pernah dikecewakan, apakah ada yang merasa tertolak di keluarga, di lingkungan, apakah ada yang pernah di PHP, dikecewain, apakah di sini ada yang pernah dianiaya. Firman Tuhan, mari kita pikul salib, kita menyangkal diri. Mengampuni dan melupakan itu tidak enak, tapi kita tanggalkan ego kita. Dan mari kita berdoa bagi orang-orang yang menyakiti kita. Mari kita ucapkan berkat bagi setiap mereka yang mungkin menganiaya kita, bagi setiap mereka yang mungkin menolak keberadaan kita. Kita berdoa seperti Tuhan Yesus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita berdoa keselamatan menjadi bagian mereka. 3 hal pada siang hari ini. Yang pertama, kita mengenal Tuhan kita. Yang kedua, kita mengenal kuasa kebangkitannya. Dan yang ketiga, mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Dan saya percaya berkat Tuhan seperti yang disampaikan dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Apa yang kita doakan hari ini, apa yang kita pikirkan hari ini, firman Tuhan katakan jauh melebihi itu Tuhan kerjakan, Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.